Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti Afrianti dengan NIM 21202383. Saya dari kelas PAID akan mempresentasikan UTS manajemen saya, yaitu tentang jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan strategis program pendidikan dan sasaran pendidikan jika saudara diangkat menjadi kepala dinas. Langkah-langkah strategis yang saya lakukan dalam membuat visi dan tujuan strategi program pendidikan dan sasaran pendidikan yaitu ketika saya menjadi kepala dinas nantinya, maka saya akan menerapkan visi dan misi yang saya rencanakan sebelumnya. Di sini visi dan misi saya yaitu visi menciptakan pendidikan yang berorientasi di masa depan, membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan inovatif. Misi 1. Membentuk generasi muda yang memiliki akhlak karimah dengan menerapkan program-program pendidikan keagamaan serta ekstrakurikuler yang berbau dengan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan pendidikan karakter dan nasionalisme. 3. Membentuk generasi muda yang memiliki jiwa tangguh, disiplin, inovatif, dan kreatif. 4. Melengkapi sarana dan prasarana sebagai pola bantu dalam mewujudkan pendidikan yang berorientasi ke masa depan di setiap jenjang pendidikan. Dengan adanya visi dan misi tersebut dapat membantu saya dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang saya harapkan. Tujuan pendidikan yang saya inginkan yaitu menciptakan pendidikan yang berintelektual, berorientasi ke masa depan, bermoral di masa yang akan datang. Ketika ini sudah saya pegang, maka saya juga memerlukan strategi untuk mencapai tujuan dan misi saya tersebut. Strategi yang akan saya gunakan dalam dalam mewujudkan sistem pendidikan di Indonesia yaitu saya akan mencoba merubah sistem pendidikan yang ada di Indonesia, di mana sistem pendidikan di Indonesia ini yang terfokus pada akademik, maka akan saya rubah menjadi sistem pendidikan yang melihat minat dan bakat dari peserta didiknya, yaitu hal ini dapat dibantu oleh peran guru. Maka dari itu sasaran utama saya dalam menciptakan sistem pendidikan maka dari itu sasaran utama dalam program pendidikan ini adalah peserta didik dan sistem pendidikan yang akan saya rubah. Yang kedua, bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam konsep pengembangan negara dan bangsa? Pada saat ini pembelajaran tidaklah produktif dan aktivitas, di mana pada saat ini pemerintah menerapkan sistem pendidikan daring. Sistem pendidikan seperti ini sudah diterapkan selama 2 tahun oleh pemerintah, di mana para peserta didik kebanyakan tidak fokus dan tidak memahami pembelajaran yang diberikan oleh para guru. Hal ini diakibatkan karena banyaknya hal yang mengganggu mereka sehingga tidak terfokus terhadap materi pembelajaran tersebut. Maka dari itu, menurut saya seharusnya pemerintah merubah sistem pendidikan ini dari daring ini dan kembali ke sistem pendidikan biasanya, yaitu tatap muka atau luring. Sistem pendidikan tatap muka pada saat pandemi ini memang sudah mungkin sangat susah bagi pemerintah menerapkannya kembali. Namun hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan beberapa peraturan seperti wajib masker,
yaitu dengan untuk wajib memakai masker, wajib vaksin, dan membatasi menggunakan shift untuk mencegah terjadinya kerumunan. Maka dari itu setidaknya jika proses pembelajaran tidak dilakukan secara 100% semesta, setidaknya pemerintah bisa melakukannya secara 50% dengan melakukan shift tersebut. Yang ketiga, bagaimanakah cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didik agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri? Cara guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk peserta didik agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri yakninya guru terlebih dahulu meningkatkan potensialisme pendidik dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan kursus-kursus pendidikan, memperbanyak membaca, memperdalam studi banding dengan sekolah lain. Setelah itu, guru harus dapat mengenali terlebih dahulu bagaimana karakter siswa agar mempermudah mengenali terlebih dahulu yaitu dengan cara guru terlebih dahulu meningkatkan potensialisme dalam diri mereka dalam yang dapat dilakukan dengan cara mengikuti kursus-kursus pendidikan, memperbanyak membaca, mengadakan studi banding dengan sekolah lain. Setelah itu, guru harus dapat mengenali terlebih dahulu bagaimana karakteristik siswa agar mempermudah dalam meningkatkan kualitas pendidikan atau melakukan proses pembelajaran mengajar. Dan guru dapat melakukan dan selain itu, guru harus dapat memilih teknik-teknik yang baik dalam melakukan proses pembelajaran agar siswa mengerti, seperti menggunakan teknik rangsang yang dilakukan dengan merangsang minat belajar dengan melakukan variasi metode pembelajaran. Di situasi saat pembelajaran dengan metode ini, siswa menjadi lebih hebat dan memiliki pengetahuan yang luas. Dengan melakukan variasi metode pembelajaran seperti melakukan metode diskusi saat pembelajaran. Dengan metode diskusi ini, siswa dapat bertukar pikiran dengan teman-temannya sehingga mempunyai wawasan yang luas. Dan yang keempat, bagaimanakah cara pengelolaan peningkatan SDM perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif? Peningkatan SDM di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan menerapkan strategi, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, meningkatkan kualitas kelembagaan, iptek, dan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan. Selain itu, perguruan tinggi dapat memberikan reward atau beasiswa sebagai motivasi dalam mengangkat semangat mahasiswa, dan perguruan tinggi juga harus meningkatkan mutu para dosen dengan mengadakan pelatihan bagi mereka. Yang kelima, hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan yang bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan.
Menurut saya, hal yang harus dilakukan pemerintah dalam menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah sebagai alat bantu dalam melakukan proses pembelajaran, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan kurikulum, dan melakukan perbaikan sistem tatanan pendidikan. Yang keenam, carilah jurnal-jurnal terbaru terkait salah satu materi yang dibahas, kemudian cantumkan tersebut dengan tugas saudara dan berikan gagasan ilmiah saudara terkait dengan jurnal tersebut, dan temukanlah jurnal yang saudara pilih itu, apakah yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut dan bagaimanakah implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan di masa sekarang. Yang jurnal saya memilih yaitu tentang jurnal manajemen pendidikan. Jurnal tentang manajemen pendidikan terdapat dalam Jurnal Saruna Administrasi volume 6 nomor 2 Juni 2018 ISSN 2620/9209. Karakteristik dari jurnal ini terdapat dalam bab pembahasan, di mana jurnal ini membahas secara terperinci tentang prinsip dan ruang lingkup manajemen pendidikan, di mana dalam jurnal ini membahas tentang prinsip-prinsip dari manajemen peserta didik, yaitu manajemen peserta didik. Prinsip dari manajemen peserta didik yakni 1. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, manajemen peserta didik harus mengembangkan misi pendidikan. Dan yang ketiga, dapat mengupayakan persatuan dan kesatuan dari keanekaragaman peserta didik. Dan jurnal ini menjelaskan secara terperinci tentang ruang lingkup dari manajemen pendidikan secara detail menjelaskannya. Pada saat ini, manajemen peserta didik telah melakukan implikasi jurnal terhadap manajemen pendidikan pada saat ini. Menurut saya, pada saat ini manajemen peserta didik telah melakukan tugasnya sesuai dengan ruang lingkup, di mana hal ini telah diterapkan oleh para manajemen peserta didik di awal tahun pembelajaran baru, seperti menerima peserta didik, daftar ulang, orientasi, masa orientasi siswa, pengelompokan peserta didik, atau membagi kelas-kelas peserta didik. Setelah itu, para manajemen melakukan proses PBM selama 6 bulan, di mana dalam proses PBM ini di pertengahan 6 bulan tersebut para manajemen peserta didik melakukan UTS, dan di akhir semester para manajemen peserta didik melakukan UAS atau melakukan UAS. Setelah itu manajemen peserta didik mengatur kenaikan peserta didik, dan yang terakhir adalah pembagian rapor. Maka dari sini menurut saya sistem pendidikan yang dilakukan oleh manajemen pendidikan telah diterapkan sesuai dengan ruang lingkup yang ada. Sekian hasil presentasi UTS saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.